Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Novela Vanessa Putri, NPM 213101066. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya tentang yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran yang menentukan dalam kehidupan sebuah organisasi, yaitu seberapa baik kinerja organisasi itu, seberapa baik strategi organisasi dapat dilaksanakan, dan seberapa jauh tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Karyawan merupakan kunci penentu keberhasilan perusahaan. Untuk itu, setiap karyawan selain dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, juga harus mempunyai pengalaman, motivasi, disiplin diri, dan semangat kerja tinggi, sehingga jika kinerja karyawan perusahaan baik, maka kinerja perusahaan juga akan meningkatkan, yang menuju pada pencapaian tujuan perusahaan. Budaya organisasi merupakan sumber kekuatan dan inspirasi bagi semua organisasi. Kebutuhan akan pentingnya budaya organisasi timbul ketika orang mulai membicarakan tentang pembudayaan nilai-nilai baru, konflik budaya, dan bagaimana cara mempertahankan budaya. Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Budaya Terhadap Kinerja Karyawan. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengertian budaya organisasi. Yang kedua, bagaimana karakteristik budaya organisasi. Yang ketiga, bagaimana pengertian kinerja karyawan. Yang keempat, bagaimana faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kelima, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian budaya organisasi. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik organisasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian kinerja karyawan. Yang keempat, untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. D. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu A. Manfaat teoristik. Hasil penelitian ini secara teoristis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. B. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik serta dapat menambah wawasan dalam menilai seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. C. Manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan mahasiswa mengenai budaya organisasi terhadap kinerja karyawan bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Pembahasan. A. Pengertian budaya organisasi. Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yang organon, yang berarti alat atau instrumen. Arti kata ini menyiratkan bahwa organisasi adalah alat bantu manusia. Ketika seseorang mendirikan sebuah organisasi, tujuan akhirnya bukan organisasi itu sendiri, melainkan agar ia dan semua orang yang terlibat di dalamnya dapat mencapai tujuan yang lebih mudah dan lebih efektif. Budaya organisasi adalah norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. Budaya organisasi menjadi acuan bersama di antara manusia dalam berinteraksi dan organisasi. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian organisasi adalah sebagai asumsi atau keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi, yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengantisipasi masalah adaptasi internal dan integrasi internal. B. Karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi menurut Robin dalam TK 2006.210 adalah 1. Inisiatif individual, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan atau independensi yang dipunyai setiap anggota organisasi dalam mengemukakan pendapat. 2. Toleransi terhadap tindakan beresiko.
Suatu budaya organisasi dikatakan baik apabila dapat memberikan toleransi kepada anggota atau para pegawai agar dapat bertindak agresif dan inovatif. 3. Pengarahan dimasukkan sejauh mana organisasi atau perusahaan dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan. 4. Integrasi dimaksudkan sejauh mana organisasi atau perusahaan dapat mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terorganisasi. 5. Dukungan manajemen dimaksudkan sejauh mana para manajer dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap bawahan. 6. Kontrol. Alat kontrol yang dapat dipakai adalah peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku di dalam suatu organisasi atau perusahaan. 7. Identitas dimaksudkan untuk sejauh mana para anggota suatu organisasi atau perusahaan dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu kesatuan dalam perusahaan dan bukan sebagai kelompok kerja tertentu atau keahlian profesional tertentu. 8. Sistem imbalan sejauh mana alokasi imbalan, kenaikan gaji, promosi, dan sebagainya didasarkan atas prestasi kerja pegawai, bukan didasarkan atas senioritas, sikap, aplikasi, dan sebagainya. 9. Toleransi terhadap konflik sejauh mana pegawai atau karyawan didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. Perbedaan pendapat merupakan fenomena yang sering terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. 10. Pola komunikasi sejauh mana komunikasi dibatasi oleh hierarki kewenangan yang formal. Kadang-kadang hierarki kewenangan dapat menghambat terjadinya pola komunikasi antara atasan dan bawahan. Kinerja karyawan. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance. Kinerja adalah hasil kerja seorang pegawai atau karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Jika pegawai tidak melakukan pekerjaannya, maka suatu organisasi akan mengalami kegagalan. Beberapa ahli mengidentifikasikan kinerja pegawai sebagai berikut. 1. Menurut Bambang Kusiyanto dalam Mangkunegara 2006.29, perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu lazim per jam. 2. Menurut Fazio Kandosa dalam Mangkunegara 2006.9 mengungkapkan seperti output, inventarisasi, serta efektivitas sering dibutuhkan dengan produktivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik dari kualitas dan kuantitas yang dicapai pegawai persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Ada 7 faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu yang pertama, pemimpin perusahaan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah pemimpin dari perusahaan tempat mereka bekerja, termasuk Anda. Pemimpin memiliki peranan penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, yakni untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh karyawan agar mereka dapat memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan perusahaan. Yang kedua, jenjang karir. Jenjang karir merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan adanya jenjang karir yang pasti, karyawan akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja di sebuah perusahaan. 3. Lingkungan kinerja. Kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja. Apabila karyawan tersebut bekerja di lingkungan yang kurang sportif dan bahkan memiliki rekan kerja yang tidak bisa diajak untuk bekerja sama, maka ia akan merasa tidak nyaman. Yang keempat yaitu beban pekerjaan. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah beban pekerjaan yang bisa jadi terlalu banyak atau melebihi kapasitas dari yang semestinya. Oleh karena itu, sebagai seorang atasan, kita harus dapat mengetahui seberapa besar kemampuan masing-masing karyawan. Yang kelima, kemampuan individual. Sebagai seorang pemimpin, kita bisa memfasilitaskan karyawan dengan program training atau workshop yang dapat membantu mengembangkan potensi dalam diri mereka. Dengan adanya program training, maka karyawan akan merasa lebih yakin dan percaya diri dalam menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan kepadanya. Yang keenam, fasilitas perusahaan. Beberapa fasilitas perusahaan mulai dari ketersediaan meja dan kursi yang layak pakai, sirkulasi udara yang baik, dan cahayaan yang cukup. 7.
Bonus. Dengan adanya bonus, karyawan akan merasa diapresiasi atas seluruh kerja kerasnya dan mereka akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat. Bonus baik dalam bentuk insentif atau ekstensif. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi terdiri dari 7, diantaranya meliputi yang pertama, inovasi perusahaan. Inovasi perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada karyawan dalam hal eksperimen, berinovasi, mencari peluang baru, dan mengambil resiko. Yang kedua, kemantapan. Sejauh mana organisasi bersikeras mempertahankan status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan ini berkaitan dengan mempertahankan keberadaan organisasi dalam jangka panjang dengan menjaga iklim kinerja yang kondusif, efisien, dan stabilitas. 3. Penghargaan terhadap individu. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana keputusan yang diambil lini manajerial memperhitungkan efek dari hasil masing-masing anggota organisasi. Yang 4. Orientasi hasil. Sejauh mana perusahaan menekan pentingnya hasil. Pengaruh budaya organisasi ini terhadap kinerja karyawan bisa berdampak pada meningkatnya keuntungannya dicapai perusahaan. Yang kelima yaitu orientasi detail. Sejauh mana tuntutan terhadap karyawan untuk memperhatikan kecermatan, analisis detail, dan perhatian terhadap detail. Ketika karyawan mampu mengatasi masalah-masalah kecil, maka produktivitas juga meningkat. Yang keenam, orientasi tim. Sejauh mana organisasi mampu mengambil sikap dan keputusan yang memberikan win-win solution untuk tim. Setiap anggota perlu berkomunikasi secara jujur dan terbuka dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Yang 7, keagresifan. Seberapa agresif dan kompetitif suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan pasar, maka karyawan diharapkan untuk bekerja keras dan tidak bersantai-santai. Itulah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi yang baik akan memberikan pengaruh yang baik untuk kinerja karyawan, terutama dalam produktivitas. Dari pemaparan materi di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa budaya organisasi mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup kuat terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi adalah norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. Budaya organisasi menjadi acuan bersama di antara manusia dalam berinteraksi dalam organisasi. Jika orang-orang bergabung dalam sebuah organisasi, mereka membawa nilai-nilai dan kepercayaan yang telah diajarkan kepada mereka sebagai pusat pelayanan dan penyediaan data, informasi, dan komunikasi. Budaya organisasi yakni dengan menyediakan pelayanan informasi komunikasi dan data elektronik yang aktual dan akurat, menyediakan infrastruktur sarana informasi komunikasi dan data elektronik yang tangguh dan handal, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penguasaan dan pemanfaat bidang teknologi dan komunikasi. Yang terakhir yakni saran. Diharapkan kedepannya penerapan budaya organisasi lebih ditingkatkan lagi agar benar-benar meresap dan pegawai mau memahami arti dari budaya organisasi yang ada di dalam instansi. Sebaiknya dilakukan program untuk meningkatkan kemampuan skill, keterampilan IT, komunikasi, dan menyelenggarakan kerjasama pengembangan teknologi informasi komunikasi dengan pihak lain. Sekian presentasi saya tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.